Setiap buku itu punya pesan, ya, punya makna. Setiap manusia itu unik. Awal mula nulis itu karena memang tertarik. Dunia ini kok menarik ya, Iya. sastra ya. Pengarang di negeri seperti ini kan nggak bisa berjaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa kembali di channel YouTube Pura-Pura, teman-teman. Semoga teman-teman selalu berbahagia. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber, satu pembicara, satu bintang tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang penulis luar biasa dari Jawa Tengah. Karya-karyanya juga sudah banyak sekali, teman-teman. Salah satunya ini yang saya bawa, berjudul Elegi Sendok Garpu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak terkait pengalaman beliau dalam berkecimpung di dunia kepenulisan, kemudian juga kesibukan-kesibukan beliau di dunia kepenulisan dan lainnya. Tapi sebelum itu, mari kita sapa dulu narasumber kami. Selamat sore, Mas. Ini ada Mas Bagus Dwi Hananto. Ini saya persilakan buat menyapa teman-teman terlebih dahulu. Oh, halo teman-teman, salam sastra. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal cerita nih, kita bakal dongeng terkait hal-hal kepenulisan, hal-hal literasi. Sebetulnya aku tertarik banget ketika dapat kabar kita podcastnya sama satu penulis nih, karyanya udah banyak banget. Terus kemudian aku carikan di Google. Oh, ini karyanya banyak banget nih, novel-novelnya. Ada Napas Mayat, kemudian Cinta Sepanjang Musim, Elegi Sendok Garpu yang tadi, dan juga yang lainnya. Nah, mungkin sebagai awalan nih teman-teman, hal pertama yang mungkin aku ingin tanyakan sekaligus nanti Mas Bagus Dwi Hananto juga bakal berbagi kepada teman-teman adalah awal mula kok bisa nulis tuh gimana sih, Mas? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Siap. Kalau tidak salah dulu 2011 ya, saya baca buku puisinya W.S. Rendra, Empat Kumpulan Saja itu. Jadi saya mulai tertarik menulis. Dari awal mulanya kan nulis puisi dulu. Baru setelah yakin bisa nulis cerita, saya coba nulis cerpen. Tapi ya masih tulisan-tulisan mentah kalau istilahnya. Lalu sekitar tahun 2014-an akhir itu, sebelum kalau tidak salah sebelum ujian akhir semester waktu saya kuliah keguruan, saya coba nulis novel dari pembacaan buku seperti novelnya Murakami, Orhan Pamuk. Setelah itu ya nulis novel thriller itu judulnya Napas Mayat. Saya iseng-iseng coba kirim ke lomba. Waktu itu sayembara yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta. Tiba-tiba ya dipanggil menang gitu. Wah, jadi itu... ya pokoknya seiring pengalaman membaca kita jadi tertarik nulis ya, jadi semakin semakin tertantang gitu. Berarti pertama kali nulis diajukan ke Dewan Kesenian Jakarta. Ya, nulis novel itu. Iya, menang, Mas. Iya, nomor 3. Itu luar biasa teman-teman, karena ternyata karyanya beliau ini meskipun itu pertama ya, tapi dapat pengakuan dari Dewan Kesenian Jakarta, teman-teman. Nah, berarti awal mulanya malah nulisnya puisi ya, Mas ya? Iya, puisi. Oh, berarti ini kalau dibandingkan dengan menulis novel, menulis sebenarnya puisi itu lebih mudah atau memang itu nggak bisa awal? Begitu. Sebenarnya kalau saya pikir menulis puisi yang lebih sulit. Tekniknya banyak, dia juga gimana ya, rasanya itu. Kalau nulis puisi kan semakin kita pengalaman membaca semakin sulit malah menurut saya kalau nulis puisi. Jadi ya, tapi kalau awalnya saya kan berlatihnya kan nulis puisi dulu, karena saya terpengaruh Rendra itu, buku Empat Kumpulan Saja itu. Ya nulis puisi-puisi cinta. Terus setelah itu kok dirasa minatnya kurang pada puisi, jadi saya coba nulis novel itu. Jadi ya sekarang ya nulis fokusnya nulis prosa.
Oke, menulis prosa novel cerpen ya. ya. Novel ya Mas ya. Cuma, oke. Cuman bagian yang menurut Mas Bagus itu paling menantang ketika nulis cerpen atau novel tuh yang bagian mana sih Mas? Kalau misalkan kita bandingin sama puisi ya. Katanya kan tadi puisi semakin kita banyak baca semakin susah. Iya. Nah, gitu. Kalau cerpen itu kan biasanya konfliknya konflik tunggal ya. Iya. Apalagi cerpen-cerpen koran ya, dia kan terbatas kata gitu. Paling 10.000 kata, mentok 13.000 kata. 1.000 kata, paling mentok ya 2.000 kata. Ya. Biasanya konfliknya tunggal saja. Kalau novel kan dia bercabang. Kesulitannya kan kita menghubungkan konflik yang satu dengan yang satunya lagi. Bagaimana pergulatan tokoh-tokohnya. Apalagi kalau kita nulis novel sastra, dia biasanya kan psikologi tokohnya dia lebih dalam. Kalau kita nulis novel ringan kan paling nggak gitu diperhatikan. Biasanya novel sastra kan dia harus pergerakannya halus, psikologi tokohnya lebih dalam. Jadi ya paling susah itu menghubungkan konflik-konflik sama pembentukan karakter. Ya itu menurut saya. Iya, itu memang menurut saya juga. Saya kan kebetulan mahasiswa sastra ya Mas ya. Kadang kan sering juga mengamati tulisan-tulisan novel-novel. Dan memang kayak novel-novel yang sering terbit dan dari mungkin diadaptasi dari Wattpad itu memang pembawaannya menurut saya terlalu kasar gitu loh Mas. Yeah. Mereka tuh perwatakan penokohannya gitu dan konfliknya juga biasanya ya datar-datar saja. Iya, gitu. Seperti itu. Cuma beda lagi kalau misalkan kita baca novel-novel yang memang itu karya-karya pengarang. Itu memang lebih olah rasanya kita bisa lebih ini ya Mas ya. Dan itu teman-teman mungkin yang emang jadi tantangan buat Mas Bagus ketika menulis novel itu adalah bagaimana kita menghubungkan antara masalah satu dengan masalah lainnya dan bagaimana kita membangun psikologi tokoh. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang pengalaman Mas Bagus ya menulis. Awal mula nulis itu karena memang tertarik atau karena kebutuhan atau karena memang ada hal yang ingin dibawa Mas? Ya, awal mula ya, karena tertarik tadi, baca buku di perpus, SMA itu 2011. Lalu mulai-mulai kok, dunia ini kok menarik ya, sastra ya. Dari Rendra, yang paling mengena itu ya, Budi Dharma itu, tulis saya, Olenka itu. Terus, ada pengarang begini, bisa nulis begini. Kok saya pengen niru ya, kita kan biasanya dari niru dulu. Setelah itu terbentuk dari pengalaman baca, buku-buku apa yang kita baca, terus kalau dirasa sudah pede atau gimana kita nulis lah. Kalau saya dulu nulis cerpen lah, coba saya kirim ke koran. Kalau itu untuk pembuktiannya gitu. Kalau dimuat ya senang. Kalau enggak kan biasanya kan emosi gitu, atau gitu gimana gitu. Terus coba lagi. Jadi dari penempaan itulah kita bisa membentuk tulisan kita. Pokoknya minat ditumbuhkan. Minat. Tapi kadang kita udah punya minat tapi kita nulisnya tuh susah Mas. Itu gimana Mas Bagus ini menjaga semangat itu sampai kemudian menghasilkan banyak sekali karya yang luar biasa itu Mas? Kalau saya biasanya kalau stuck begitu paling keluar rumah ya, lihat pemandangan, merenungkan hidup, berbagai hal gitu. Kalau enggak nonton film, dulu biasanya saya suka film-film barat gitu. Terus kalau ada adegan yang mengena itu saya catat. Biasanya saya catat, saya bawa buku catatan kecil. Terus nanti kalau biasanya ada kayak kalau bagi pengarang panggilan itulah buat nulis. Kok lama enggak nulis lagi? Coba kita lihat catatan kita. Terus kita coba nulis. Kalau nanti stuck lagi, kita berhenti, mengulangi metode yang sama, lihat pemandangan, nonton film, pokoknya diserap indera kita, diperdayakan gitulah. Untuk menstimulus minat kita untuk menulis lagi. Nah, itu Mas mungkin kadang yang susah nih buat teman-teman. Karena kebetulan teman-temanku itu mereka kalau ditanya, kalian nulis nggak? Nulis, cuma nggak dilanjutin. Dan alasannya juga sama sih Mas, kayak
mereka stuck, kehabisan ide dan udah healing tapi susah banget nih buat nyari ide lagi gitu. Ada nggak sih Mas kiat yang mungkin barangkali bisa Biasanya jadi ya alternatif gitu? istilahnya kita kristalisasi dulu. Kita Kristalisasi. karya itu kalau sudah mentok lah, ya sudah kita tinggalkan saja, lupakan sejenak. Nanti seiring pengalaman baca kita, malah setelah kita, oh saya pernah nulis seperti ini, lalu kita buka lagi tulisan itu. Eh, Seiring pengalaman membaca itu, kita bisa mendapat sudut pandang baru, jadi saya rasa minat bisa tumbuh dari situ. Kita bisa nulis lagi. Yang penting itu konsisten sama menjaga minat itu. Kalau kamu ingin nulis ya, nulis lah pokoknya. Iya. Konsisten itu memang susah ya Mas ya? Oh iya, Susah sangat. sekali, aduh. Oke, jadi memang awalnya nulis karena tertarik, kemudian oh ternyata cocok dan dilanjutkan. Terus kemudian ini sih Mas, kadang kan kalau saya lihat nih penulis-penulis itu orang-orang yang menurut saya hidupnya tuh bermakna banget. Karena mereka bisa berbagi pengalaman hidupnya, berbagi pengalaman yang dilaluinya dalam sebuah buku. Mungkin setelah Mas Bagus ini banyak nulis nih, ada nggak sih Mas kayak pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca atau mungkin dari buku ini aku tuh pengen seperti ini loh kepada masyarakat. Setiap buku itu punya pesan, punya makna. Setiap manusia itu unik, tidak ada yang seragam kecuali dia diarahkan untuk padu itu atau padu padan gitu atau seragam. Tapi pikiran mereka tiap individu itu unik. Jadi ya setiap buku yang ditulis seperti sastra, prosa itu pasti ada pesannya. Seremeh apapun. Kalau sastra kan biasanya dia memakai berbagai teknik, realisme, surreal, apalah magis gitu. Pasti di setiap tulisan ada maknanya. Kita pembaca pasti di akhir tulisan, serumit apapun tulisannya, pasti bisa memetik maknanya. Oh jadi begini maksud penulis. Tapi di orang lain bisa juga pesan yang dia dapat juga bisa lain. Karena pikiran setiap individu itu unik. Dia bisa memiliki persepsi yang lain dari orang lain. Dan itu keberagaman itu yang sangat menakjubkan dalam prosa, sastra. Setiap orang itu unik dan juga setiap penulis tuh punya ini ya Mas, cara dia sendiri dalam menyampaikan tulisannya. Terus kemudian aku jadi keinget sesuatu nih Mas. Kalau misalkan ini perspektifku ya, mungkin orang-orang yang masih awam soal dunia kepenulisan. Menurut saya semua penulis itu punya satu selera, satu apa ya Mas, ciri. Kayak misal mungkin penulis-penulis yang viral di Gen Z itu kayak seperti Terelie itu kan dia syarat banget dengan fantasi dan juga hal-hal yang agak tidak masuk akal gitu. Kemudian terus ada Leila Chudori yang memang fokusnya itu sering ke sejarah dan juga hal yang lainnya. Mungkin Mas Bagus ada nggak sih Mas kayak satu ciri gitu dari tulisan-tulisan Mas Bagus? Mungkin kebanyakan membahas apa? Kalau saya ya pergulatan manusia ya. Jadi bagaimana manusia menjalani kehidupannya lengkap, kompleks dengan masalah-masalah yang dihadapi. Saya itu kalau awal mula dari Murakami, tulisannya kelihatan ringan, rapi, halus, dan dalam sekali. Jadi ya role model saya Murakami, Orhan Pamuk. Ya setiap penulis pasti begitu lah, tidak ada yang original murni gitu. Jadi dia punya pedoman patokannya. Jadi setiap tulisan pasti kalau ditelusuri bisa terlihat ini dari siapa, tulisan ini dia meniru siapa. Jadi tidak ada yang murni full tulisan dia pasti terpengaruh. Menurut itu. Iya. Jadi Murakami dan juga yang satu tadi apa? Orhan Pamuk. Aduh, ini saya asing banget sama namanya, ya Allah. Oke, berarti dari pertama nulis yang kemudian menang dari DKJ itu udah berdasarkan pengalaman membaca Murakami atau bagaimana, Mas? Iya, dari Murakami ya. Ya juga dari pengalaman hidup ada. Dan kemudian karya-karyanya setelah itu juga ada sedikit sejalan dengan Murakami secara penulisan. Ya. Ada yang dari Pamuk. Ini saya dari Pamuk.
Lagi sendok garpu ya Mas ya. Hmm. Ini tentang, aduh, kisah ibu sama ketiga anak ya Mas. Iya, Ini juga menyoal tentang kehidupan juga ya Mas ya. ya kehidupan zaman sekarang. Nah, mungkin kalau Mas Bagus nih, buat teman-teman yang pengen nulis, kan Mas Bagus ini karyanya sudah banyak sekali. Barangkali ada satu buku yang menurut Mas Bagus itu perlu banget buat kalian baca sebagai referensi gitu. Ada nggak sih Mas? Kalau saya ya dari pedoman saya nih Murakami, Murakami. ya Kafka di tepi pantai, novelnya itu. Kalau dari Pamuk ya Salju, ceritanya tentang apa itu, pertentangan Barat dan Timur. Paling dua itu saja kalau menurut saya. Kalau ingin lancar menulis, baca berkali-kali. Kalau dulu saya begitu. Sama itu, menumbuhkan minat sama niat. Niat betul apa enggak. Niat, betul. Kalau cuma ikut-ikutan ya paling nanti berhenti. Oke. Bosan. Ya, yang musuh utamanya ya bosan ya, jenuh. Bosan dan jenuh. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, kebetulan kan Murakami dan juga yang Kafka di Tepi Pantai itu aku masih asing banget nih. Mungkin itu ceritanya tentang apa sih Mas? Kok Mas Bagus bisa kemudian jadi, oh gara-gara novel ini kemudian aku bisa melahirkan novel-novel sebanyak ini gitu. Ceritanya itu kan super realisme gitu. Jadi gaib gitulah. Cerita ya semi thriller gitu lah. Kalau saya istilah saya gitu. Ceritanya kok aneh, bagus menurut saya. Jadi satu cerita itu tidak bisa saya hilangkan dari benak ya. Setelah saya coba nulis novel, yang terpengaruh buku ini, Murakami ini. Jadi ya kembali ke tadi, tidak ada yang original. Pasti proses peniruan ada. Karena orang nulis itu dari baca dulu ya Mas ya? Ya, bentuk dari pengalaman membaca. Jadi semakin kita banyak baca, referensi tulisan kita juga bakal beragam Ya, gitu ya? beragam. Semakin kita susah menentukan bagaimana menulis, tidak boleh ngawur, hati-hati. Ya itu karena bentuk pengalaman membaca. Pengalaman membaca itu sepenting itu ternyata teman-teman buat yang pengen berkarir sebagai penulis nih. Supaya nanti kalian juga bisa melahirkan karya-karya sebanyak dan seberagam Mas Bagus Dwi Hananto ini. Nah, Mas tadi di akhir kan Mas Bagus nyinggung nih, yang terpenting adalah menangkal rasa bosan dan juga menjaga niat. Iya. Nah, mungkin memang niatnya Mas Bagus dari awal kan ketertarikan. Tapi kemudian apakah setelah kemudian banyak karya Mas, niat menulis itu tetap karena saya tertarik menulis atau ada apa ya? Ada modifikasi niat gitu. Dari awal menulis mimpi saya jadi pengarang. Tapi kalau pengarang di negeri seperti ini kan nggak bisa buat jaminan. Iya. Jadi sarannya ya harus apa ya, ngejar karir yang lain. Nggak bisa pengarang jadi patokan. Ada Suksesnya ya untung-untungan amin. Atau nasibnya gimana. ada pengalaman yang ini nggak sih Mas, ketika kemudian dalemin dunia kepenulisan, terus ada kesandung serimpetnya, ada nggak sih Mas? Oh banyak. Mungkin bisa diceritakan beberapa Mungkin seperti buku naskah disetujui mau terbit tapi tidak jadi terbit. Kita sudah menunggu bertahun-tahun. Yang begitu saya banyak. Jadi ya memang ini dunia yang beresiko, sastra itu. Tidak ada jaminan apapun, tidak ada yang bisa jadikan sandaran. Kalau kamu milih melakoni model hidup begini sebagai pengarang, tidak ada yang bisa salahkan selain dirimu sendiri. Karena Jadi itu pilihan ya Mas? Iya. Oke. Jadi ternyata banyak sekali teman-teman yang bikin kita nyandung rimpet, karena inilah sebuah perjuangan. Karena yang kita bawa itu adalah tulisan-tulisan baik. Jadi memang kadangkala adalah yang menjadi hal-hal yang membuat kita berat. Tapi
balik lagi teman-teman, karya-karyanya seorang penulis, Mas Bagus Dwi Hananto ini adalah pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan yang memang menyoal tentang kehidupan. Jadi tentu pasti bakal berdampak banget bagi referensi bacaan teman-teman. Kemudian Mas Bagus nih, kemudian hal lain yang ingin saya tanyakan itu adalah sebagai penulis ya Mas, menurut Mas Bagus setelah berkarir selama belasan tahun, ini pencapaian terbesar Mas Bagus itu di buku mana dan di momen apa Mas? Saya rasa ya di buku terbaru saya ya, kumpulan cerpen Iya. Kakek dalam Kucing-Kucing Takamoto itu. Oh, oke. Apa itu? Memotret kehidupan orang-orang Jepang. Saya rasa inilah buku yang menurut saya paling menyenangkan yang bisa saya buat selama ini. Selama lebih dari 10 tahun menekuni dunia penulisan. Itu berdasarkan pengamatan langsung di Jepang atau? Oh enggak, dari media anime, film, drama Jepang. Saya lihat karakter-karakternya, masyarakatnya. Saya menyimpulkan sendiri dari berbagai referensi itu. Saya coba nulis cerita, coba saya kirim ke koran, terbit, ya, jadi saya pertahankan itu, nulis tentang orang-orang Jepang. Berbekal dari pengalaman nonton anime itu ya Mas? Iya. Ini kayaknya kalau saya nonton drakor terus, kayaknya juga bakal bisa nih. Bisa, pasti bisa. Prosa itu kemungkinannya tak terbatas ya, dari apa? Di luar batas, di luar boundary. Seperti kebudayaan yang sedang diminati banyak orang dunia itu Korea Selatan sama Jepang. Jadi saya rasa tulisan-tulisan tentang Korea Selatan dan Jepang masih akan tetap menarik beberapa tahun yang akan datang. Karena itu masih jadi tren ya Mas ya? Iya. Jadi kita nulis juga selain kita ngangkat mungkin budaya atau kejadian di masyarakat juga harus berdasarkan tren ya Mas? Ya itu juga bisa. Buat jenama itu, buat branding. Buat branding. Oke, nah terus kemudian kenapa kok tadi kan bilang Mas Bagus menyampaikan karena itu adalah tulisan yang menyenangkan. Kemudian selain itu momen apa Mas yang menurut Mas Bagus ini paling berkesan dan paling menyisakan kesan gitulah selama berkecimpung di dunia kepenulisan? Diskusi novel ya dulu tahun 2013. Lama banget sama itu komunitas saya, namanya komunitas Jenang. Komunitas Jenang. Anggotanya 4 orang. Di rumah kawan saya itu malam-malam. Yang apa itu? Yang menghadiri anak-anak tetangga malah pada gak tahu novelnya, saya ngomong sendiri. Ya serunya disitulah. Jadi masa-masa itu adalah masa yang gimana ya? Ketertarikan saya pada sastra sangat menggebu-gebu. Kita baca puisi pakai lilin seperti orang ngepet ya, babi ngepet bersama-sama, pokoknya seru. Tapi sekarang kan karena ya kehidupan mereka semua sibuk dengan rumah tangganya, urusan kehidupan lah. Jadi ya sudah pisah sendiri-sendiri. Iya. Komunitas Jenang karena dulu di Kudus atau bagaimana Mas itu? Iya di Kudus, orang-orang Kudus. Oh iya, orang Kudus. Jadi karena khasnya di Kudus itu Jenang, jadi nama komunitas yang dibawa Mas Bagus dulu itu namanya komunitas Jenang teman-teman. Nah kalau sekarang masih ada nggak Mas? Sudah gak ada, bubar. Gara-gara udah pada berumah tangga ya? Iya. Oke. Nah kemudian ini Mas mungkin barangkali ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lagi semangat-semangatnya nulis atau mungkin lagi kehilangan semangat nulis supaya tetap konsisten. Silakan Mas. Menulis itu tidak mudah, tapi menyenangkan. Nah, bagaimana menjaga rasa senang itu? Kita bisa rehat sejenak dengan membaca, menonton, seperti yang tadi saya bilang. Pokoknya rasa senang akan menulis itu harus tetap ada jika kalian ingin menjadi penulis. Oke, jadi menjaga rasa senang ya Mas? Iya. Gimana Mas Bagus caranya jaga senang Mas? Ya seperti saya tadi itu, nonton film. Kalau yang lebih pop, nonton anime.
eh, keluar lihat pemandangan sendirian nggak apa-apa, nggak usah rame-rame, yang penting kita menyerap semuanya dari indera kita lah, dari mata ke hati, lalu kita pikirkan semuanya, ya seperti itu Tapi menurut saya. menyerap kayak gitu tuh perlu keahlian khusus atau gimana sih Mas? Atau proses atau gimana Mas? Seiring itu tadi, seiring pengalaman membaca, kita bisa jadi banyak membaca pola pikir manusia dari apa novel-novel yang kita baca, prosa, puisi. Jadi saya rasa ya dilatih, kepekaan itu dilatih. Penulis memang semuanya jadikan tulisan, daun jatuh, angin, debu jalanan, Jadi tulisan semua semuanya. jadi tulisan. Jadi kalau semisal ada statement yang menyatakan bahwa sastra itu bisa menghaluskan budi pekerti yang baca, itu setuju nggak Mas? Setengah setuju, Setengah setuju. Karena setengahnya lagi, setengahnya lagi saya pikir ya ada yang tetap brengsek, ada yang tetap pikirannya nyeleneh. Ya seperti saya gitulah, pikirannya nyeleneh, nggak bisa satu ini eh, karena sastra kita jadi lebih sopan santun atau gimana. Tapi yang jelas kita jadi lebih jeli bagaimana menjalani hidup. Karena semua ada di sastra, pengalaman-pengalaman banyak. Tapi kan pola pikir kita kembali karena kita per individu unik, jadi kita reaksinya bagaimana. oke. Mungkin terakhir Mas, sebelum kita closing ya. Hal yang paling menurut Mas Bagus dari proses penulisan itu, yang paling mengubah Mas Bagus itu di bagian apa? Mungkin yang aku awalnya dulu begini terus jadi begini. Itu ya, mungkin dari dulu saya selengean ya. Sekarang jadi lebih tertutup, Oke. mengasingkan diri ya gara-gara tulisan, karena bergelut di dunia sastra. Dulu kan saya suka berteman, tapi sekarang bagaimana ya, saya memandang dunia itu ya pola pikir saya sendiri lah. Jadi saya memilih ketimbang rame, lebih baik saya di kamar menyibukkan diri dengan bacaan saya, seperti yang dilakukan Orhan Pamuk gitu. Oke, jadi ternyata berpengaruh sekali teman-teman, tokoh penulis siapa yang kita baca, karya apa yang kita baca, ternyata seberpengaruh itu bagi kita untuk menentukan nih kita jadi orang yang seperti apa. Dan Mas Bagus Dwiananto ini menurut saya adalah sosok yang luar biasa karena dengan pengalaman hidupnya dia bisa melihat dan juga bisa berbagi apa yang dirasakan itu kepada kita semua. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman, semua manusia itu unik, semua penulis itu unik. Jadi mari kita jaga keunikan itu dengan cara kita masing-masing. Kalau Mas Bagus Dwiananto menjaga keunikannya dengan tetap menulis dan menulis. Dan teman-teman juga bisa jaga keunikan itu dalam caranya masing-masing. Mungkin itu saja teman-teman perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang Mas Bagus sampaikan bisa menjadi hal yang bisa teman-teman pelajari. Mungkin Mas closing statement sekali lagi, silahkan. Terima kasih, salam sastra. Salam sastra. Terima kasih dari kami. Sampai jumpa di channel YouTube Pura-Pura.